Saya akan memberikan tema yaitu kasih. Mungkin kita sudah terlalu sering mendengar kata kasih. Kalau kita melihat konteks dari kitab Matius, kitab ini ditulis untuk orang-orang Yahudi. Lalu kemudian dalam pasal 22 ayat 34 ini secara khusus menggambarkan bagaimana orang Farisi atau orang-orang Yahudi yang sebenarnya mengerti firman Tuhan tetapi mau mencoba Yesus dengan suatu pertanyaan yang kalau kita pikir mungkin ini sesuatu hal yang sangat tidak konsisten dengan posisi mereka sebagai orang yang berpendidikan dan mengerti kitab Taurat. Dengan pertanyaan yang dimulai dengan guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat, sedangkan mereka sendiri sudah sejak mereka kecil, mereka sudah diberikan pemahaman bahwa ketika mereka menjalani kehidupan mereka ada begitu banyak aturan-aturan yang harus mereka ikuti. Kalau misalnya kita lihat dari perjanjian lama, ada begitu banyak aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan orang Yahudi atau orang Farisi pada umumnya. Namun dalam kehidupan mereka, mereka menjadikan firman Tuhan untuk membuat kekacauan di tengah masyarakat. Mereka memanipulasi firman Tuhan untuk membuat orang-orang mereka merasa bahwa mereka terlalu pintar. Akhirnya orang-orang di sekitar mereka dibodohi dengan menggunakan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan langsung masuk dalam ayat 37. Apa yang ingin diungkapkan Tuhan di dalam bagian ini? Dalam ayat yang pertama, dalam 37 kita mau lihat di situ, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ada 3 komponen yang harus dijadikan standar kita untuk mengasihi Allah. Yang pertama dengan segenap hati, ini berbicara tentang kehendak kita. Dalam setiap kehendak kita, dalam setiap keinginan kita, kita harus tujukan bahwa kita melakukan kehendak kita itu karena kasih kita kepada Allah. Lalu yang kedua, dengan segenap jiwamu. Ini berbicara tentang kasih sayang. Ini otomatis kita harus lakukan, saudara-saudari yang terkasih. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak dari dalam hati mereka, tidak dari dalam seluruh hidup mereka. Yang ketiga yaitu segenap akal budimu. Ini berbicara tentang pengertian atau indera yang mencakup tentang berpikir atau merasa. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, tapi mereka hanya menggebu-gebu dengan perasaan mereka, tapi mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar akan Allah. Lalu bagaimana kita mengatakan mengasihi Tuhan? Akhirnya ketika orang hanya menggebu-gebu mengasihi Tuhan dengan perasaan mereka, ketika perasaan mereka digoyahkan oleh orang lain, otomatis mereka akan goyah karena mereka tidak punya dasar. Yaitu mereka tidak punya pengetahuan yang benar akan Allah. Inilah yang dimaksud dengan segenap akal budimu. Artinya kita pun beriman harus menggunakan logika kita. Logika sendiri adalah logos, artinya firman. Jadi ketika kita menggunakan akal kita, logos kita, kita harus mendasarkan kepada firman Tuhan. Itu yang diinginkan oleh firman Tuhan. Seseorang yang memiliki pacar, mungkin kita yang anak-anak muda pada saat ini, sering kita mengatakan bahwa kepada pasangan kita, aku mengasihi kamu. Aku sayang sama kamu. I love you so much. Seluruh hidupku kuberikan padamu, babe, katanya ya. Inilah kata-kata manis yang sering kita ucapkan, yang sering kita nyatakan kepada kekasih kita. Tapi apakah benar demikian? Sedangkan kepada manusia saja kita masih bisa membohongi apa yang kita ungkapkan. Lalu bagaimana kasih kita kepada Tuhan? 3 aspek terdalam dari manusia yaitu segenap hati, jiwa, dan akal adalah satu kesatuan yang mencakup eksistensi manusia atau keberadaan kita sebagai orang percaya yang harus disatukan untuk mengadakan kasih kepada Allah.
Tidak ada seorang pun yang mengatakan aku mengasihi Tuhan kalau hanya menggunakan hati. Tidak ada seorang pun yang mengatakan aku mengasihi Tuhan kalau hanya mengandalkan jiwa mereka. Tidak ada seorang pun yang mengatakan aku mengasihi Tuhan kalau hanya berdasarkan logika mereka, pemikiran mereka. Tetapi ketiga-tiganya harus dilaksanakan dan harus dilakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Lalu yang kedua yaitu kasih kepada sesama. Dalam ayatnya yang ke-39 dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Saya potong sampai sesama manusia. Seperti dirimu sendiri nanti kita bahas terpisah. Kasih kepada sesama seperti diri sendiri yaitu berbicara tentang kasih yang sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena kadang kalau misalnya ada sesama kita yang mungkin menyakiti kita, akhirnya kita dendam, kita benci, dan tidak ada lagi kasih. Itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Bagaimana kita mau mengatakan kasih kalau sebenarnya di sekitar kita, kita membenci. Sesama manusia kita bukan hanya orang dekat saja. Contohnya mungkin keluarga, saudara. Ada seorang ilmuwan yang mengatakan seperti ini. Ketika seseorang hanya mengasihi keluarganya, saudaranya, adik-adiknya, itu tidak ada bedanya dengan makhluk hidup yang seperti mungkin hewan atau yang lainnya. Karena hewan pada umumnya hanya akan mengasihi keluarga mereka. Dan ketika itu berasal dari keluarga yang lain, contohnya ayam. Anak ayam, kalau misalnya ada yang bukan dari satu induk, otomatis itu akan dipatokin sampai mati. Karena keluarga saya piara ayam, jadi saya tahu itu. Kalau misalnya ada yang berbeda dari misalnya induknya beda, otomatis kalau disatukan kandang, anaknya itu akan menyerang anak dari induk yang lain. Nah itu tidak seperti kita. Sebagai seorang manusia yang utuh, yang mengenal Allah, harusnya kasih itu tidak hanya berbicara tentang kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, atau bahkan kepada orang-orang yang mengasihi kita juga. Tetapi Tuhan sendiri mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Itulah yang dituntut oleh firman Tuhan ini, yaitu mengasihi sesama manusia. Kasih yang dimaksud adalah kasih yang mampu menghadirkan surga di dunia. Surga tidak hanya berbicara tentang nanti atau ketika dunia berakhir, tetapi surga berbicara tentang sekarang. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 6 ayat 1 mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika Yesus mengorbankan dirinya, bukanlah ia mengatakan kerajaan surga bagi umatnya. Tentu saja ia sangat luar biasa ya, ketika Yesus melakukan itu. Dan saya rasa sampai sekarang pun tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukan itu. Kita sebagai gereja, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, dipanggil bukan hanya tentang dari gelap ke terang saja, tetapi kita harus menyatakan terang itu dan kembali kepada gelap sehingga kita bisa memberikan terang kepada gelap itu. Keluar membawa kembali terang tersebut kepada kegelapan agar terang yang ada boleh menerangi gelap itu, sehingga orang yang berada dalam kegelapan itu, sesama kita manusia, kita menyatakan kasih kita sehingga mereka bisa melihat terang. Ada banyak orang menggebu-gebu keliling dunia dan lain sebagainya untuk mengabarkan Injil, tetapi dalam kehidupan mereka tidak menyatakan kasih Allah. Inilah yang salah. Mungkin minggu lalu pernah dikatakan oleh Kak Robert yang mengatakan bahwa Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh yang luar biasa, tokoh Buddha yang luar biasa. Dia mengatakan, saya kagum dengan ajaran Yesus, tapi saya tidak suka dengan pengikutnya karena kehidupan mereka tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Lalu bagaimana kita menyatakan kasih dan menjadi berkat kalau kehidupan kita tidak layak?
Lalu poin yang ketiga yaitu mengasihi diri sendiri. Ada banyak orang yang lupa mengasihi diri mereka. Mereka terlalu sibuk untuk mengasihi orang lain dan lain sebagainya. Tetapi mereka lupa bahwa mereka adalah pribadi yang seharusnya mereka kasihi juga. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengasihi orang lain kalau mereka tidak pertama-tama mengasihi diri mereka sendiri. Mengasihi yang seperti apa? Yang pertama, tidak menyimpan amarah, dendam, dan kebencian. Inilah yang penting. Bukankah kalau kita menyimpan amarah, dendam, dan kebencian, itu akan mengeringkan tulang, membuat kita sakit, membuat kita lemah. Kenapa? Karena itu kita tidak mengasihi diri sendiri. Yang kedua yaitu menyatakan kasih kepada sesama orang. Yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh akan mengasihi dirinya juga, karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Orang yang merasa menyatakan dirinya sebagai gambar dan rupa Allah otomatis akan mengasihi dirinya dan terlebih mengasihi sesama. Karena Tuhan sendiri melakukannya. Lalu bagaimana dengan kita yang sebagai gambar dan rupa Allah? Sanggupkah kita untuk melakukannya? Atau sanggupkah kita menyatakan gambar dan rupa Allah itu? Bukankah kita akan malu kalau misalnya kita menyatakan diri kita sebagai orang percaya, sebagai gambar dan rupa Allah, tetapi kita tidak sanggup untuk membawanya kemana-mana? Itu sama seperti harga diri atau sesuatu hal yang mungkin menjadi gambaran dari diri kita sendiri. Dan ketika kita mampu melakukannya, otomatis kita menyatakan bahwa ada gambar Allah dalam diri kita. Yang berikut yaitu, ini masih tentang mengasihi diri sendiri. Yang ketiga yaitu punya tujuan hidup yang jelas. Artinya kita mau belajar memperbaiki diri dan tidak membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Bagaimana kita mau mengasihi diri kita sendiri ketika kita hanya sibuk menyesali apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, tetapi kita tidak punya tujuan ke depannya untuk terus berkembang. Orang yang mengasihi dirinya otomatis dia punya tujuan hidup dan mau berkembang, tidak hanya melihat ke belakang. Itu yang harus kita lakukan. Jadi move on. Jangan ingat-ingat lagi yang lain ya. Cukup fokus ke depan. Yang berikutnya yaitu mau membenahi diri. Kalau kita sadar kita belum baik, kalau kita sadar kita belum memiliki sesuatu hal yang patut kita banggakan, mari kita benahi diri kita sendiri. Ini pun mengingatkan saya sendiri. Kadang kita sudah merasa, oh saya sudah hebat. Tetapi ternyata ada hal yang membuat kita tidak bisa melangkah. Kenapa? Karena ada yang salah dengan apa yang kita lakukan. Ada yang salah dengan diri kita sendiri. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan, kita benahi diri kita, kemudian kita melangkah ke depan. Masalah jodoh, uang, dan lain sebagainya Tuhan akan hadirkan kalau diri kita sudah diperbaiki. Itu pasti. Dan lakukanlah untuk mengasihi diri kita sendiri. Yang pertama yang harus kita ingat yaitu orang yang sungguh mengasihi Allah akan mengasihi sesamanya sama seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Maka hadirkanlah kerajaan surga dengan menyatakan kasih-Mu untuk Tuhan dan sesama dan kepada diri kita sendiri. Yang kedua, jangan mengatakan mengasihi Allah jika taunya menjatuhkan manusia. Karena Tuhan sendiri mengatakan jika engkau memberi makan mereka berarti engkau telah memberi makan aku. Ketika engkau menerima mereka berarti engkau telah menerima aku. Itulah yang dikatakan Tuhan. Dan yang ketiga, dan jangan bilang mengasihi sesama kita kalau hanya taunya memanipulasi firman Tuhan untuk menipu orang lain. Kita katakan kepada orang lain, kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi kehidupan kita tidak mencerminkan firman Tuhan. Itulah yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semua dan juga saya
akan terus memahami firman Tuhan ini dan mengerti, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak ada gunanya kalau kita hanya mendengar, kita hanya mencermati, tetapi kita tidak mau melakukannya dalam kehidupan kita. Jadi mulai sekarang ambil komitmen di hadapan Tuhan, kita mau mengasihi Allah dengan kesungguhan hati kita, dengan segala eksistensi yang kita miliki sebagai seorang manusia, kemudian kita kasihi sesama kita dan juga mengasihi diri sendiri. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya.